Gus Dur ini manusia yang langka dan kontroversial, aneh, tapi juga jenius. Gus Dur terlalu maju buat Indonesia. Jadi Indonesia sendiri belum siap untuk menerima pemimpin seperti Gus Dur. Maka dari itu terjadi kontroversi karena Indonesia sendiri masyarakatnya memang belum siap untuk memperoleh pemimpin seperti Gus Dur. Di mata saya Gus Dur adalah pertama yaitu kawan sahabat saya. Karena sebelum jadi presiden saya sudah kenal sama beliau, sering bersama-sama dalam dialog, dalam seminar, sebagai narasumber. Yang kedua, Gus Dur adalah juga atasan saya. Saya senang sebab sebelumnya presiden kita tidak pernah memberikan pernyataan kontroversial, tapi malah bertindak kontroversial dengan korupsi, kekerasan, dan penyembelihan hak asasi manusia. Jadi saya senang ada presiden yang memperjuangkan pluralisme, demokrasi, yang untuk Indonesia dianggap kontroversial. Kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat Anda dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden. Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa, nggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang nggak jelas itu. Saya diperintah oleh 5 orang sesepuh saya. Itu saja, kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api. Tanpa perlu berpikir. Tanpa perlu berpikir. Kenapa begitu? Loh, selain sesepuh saya itu ini orang pesantren disuruh nurut orang tua. Itu nggak bisa ditawar itu Gus. Nggak bisa ditawar. 5 orang itu, saya nggak sebut namanya. Allah ya subhani yadalana bin nurani bil wali qad rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak rusaknya kain kapan mantan Presiden keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, masih menimbulkan tanda tanya. Banyak pihak yang tidak percaya, namun tidak sedikit pula yang yakin bila kejadian tersebut nyata adanya karena karomah yang dimiliki mendiang mantan Ketua Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama itu. Lalu apa yang dimaksud karomah? Tapi sebelum lanjut ke inti pembahasannya, jangan lupa sedulur klik like dan subscribe agar sedulur semua tidak ketinggalan video terbaru tentang sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami, tentunya hanya di channel Keramat Wali. Karomah adalah kejadian di luar kebiasaan tabiat manusia pada umumnya. Karomah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hambanya yang semasa hidupnya menjadi kekasihnya. Biasanya para ulama yang memiliki karomah bisa dilihat saat masa hidupnya. Misalnya, seringkali ucapannya biasanya terjadi dalam kenyataan. Karomah ini biasanya dimiliki oleh setiap hambanya yang solih atau solihah. Seseorang yang memiliki karomah biasanya tidak mengklaim dirinya memiliki karomah atau kelebihan lainnya. Syekhunal Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah halaman 207 mengatakan, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ialah meyakini adanya karomah para wali. Selain itu, berbagai keluar biasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan terjadi melalui tangan-tangan hambanya, baik yang berkaitan dengan ilmu atau lainnya, biasanya juga menjadi bagian dari karomah. Ibnu Taimiyah menambahkan, karomah biasanya diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa, atau yang sering disebut wali Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Yunus ayat 62-63 disebutkan, salah satu sifat-sifat wali Allah adalah mereka tidak pernah takut dan khawatir dengan keadaan apapun.
karena semua hatinya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Namun demikian, lanjut Ibnu Taimiyah, setiap sesuatu yang berada di luar kebiasaan manusia tidak selalu disebut karomah. Menurut Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Nashir Ar-Rasyid rahimahumullah dalam kitab At-Tanbihatus Saniyah halaman 312 sampai 313 disebutkan ada 3 macam atau tingkatan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya yang saleh. 3 hal itu, mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabinya, kemudian karomah yang diberikan kepada wali Allah, dan terakhir adalah sihir yang berupa tipuan setan yang dimiliki wali-wali setan. Tingkat keimanan dan ketakwaan pada masing-masing manusialah yang akhirnya menjadi tolak ukur apakah ia pemilik ilmu karomah atau sihir dan tipu daya setan. Dalam kitab Al-Lamus Sunnah Al-Manshurah halaman 193, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah berkata, apabila kalian melihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di udara, maka janganlah mempercayainya dan tertipu dengannya sampai kalian mengetahui bagaimana dia dalam mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya diberitakan, hujan deras yang mengguyur kota santri Jombang membuat makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ponpes Tebu Ireng Jombang ambles. Lebih mengherankan, jasad mantan presiden keempat itu masih utuh. Kain kapan yang membungkus jasad Gus Dur pun masih utuh dan putih. Jainul, salah satu petugas keamanan pondok, mengatakan, amblesnya makam Gus Dur terjadi 3 hari lalu. Saat itu, pengunjung makam Gus Dur sedang tinggi-tingginya. Sudah begitu, hujan deras terus mengguyur kawasan Tebu Ireng. Akibatnya, makam Gus Dur ambles. Praktis kejadian itu membuat penghuni Tebu Ireng kalang kabut. Mereka beramai-ramai melihat kejadian aneh tersebut. Sebuah lubang akibat gerusan air menganga lebar sehingga menampakkan kain kapan Gus Dur. Subhanallahnya, kain kapan Gus Dur pun masih utuh, putih, bersih seperti baru, serta wangi. Masya Allah. Begitulah salah satu kemuliaan Gus Dur, yang mana beliau merupakan presiden keempat Indonesia dan merupakan salah satu waliullah. Tunggu video sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.